Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan pendidikan seks pada anak usia dini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya, menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyuluhan, yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga yaitu penyuluhan dari saya sendiri. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Di sini saya akan membahas ada 4 materi. Yang pertama pendidikan seks pada anak, yang kedua cara menjawab pertanyaan anak tentang seks, yang ketiga langkah yang harus dipersiapkan orang tua, yang keempat manfaat memberi pendidikan seks pada anak usia dini. Yang pertama, bagaimana sih itu seharusnya pendidikan seks pada anak? Sebelumnya di sini ada definisi pendidikan seksual atau edukasi seks adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat dicegah. Sebelum ibu-ibu mengajarkan pendidikan seks pada anak, ibu-ibu itu harus mengetahui usia yang tepat untuk mengajarkan pendidikan seks pada anak usia dini. Yang pertama, pada usia 0 sampai 3, mengajarkan pendidikan seks pada anak bisa dimulai dari usia ini. Ibu sebagai orang tua bisa memberitahu nama-nama bagian tubuh yang sebenarnya, mulai dari kaki, tangan, kepala, hingga Mr. P dan Miss V. Selain itu, ibu juga bisa mengajari anak perilaku yang boleh dilakukan di rumah atau di tempat umum. Contohnya mengajari dirinya untuk mengenakan handuk saat keluar dari kamar mandi. Yang kedua, pada usia 4 sampai 5 tahun. Di usia ini ibu itu sudah bisa mengajarkan nama-nama dari bagian tubuh internal dan eksternal, khususnya bagian-bagian reproduksi. Ibu juga bisa menjelaskan bagaimana bayi bisa berada dalam rahim seorang ibu, namun bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan usianya. Tidak boleh menggunakan bahasa yang vulgar. Yang ketiga, usia 6 sampai 8 tahun. Mengajarkan pendidikan seks pada anak usia ini, orang tua sebaiknya mulai membicarakan apa yang akan terjadi ketika mereka mulai pubertas. Tujuannya sebagai persiapan anak ketika mengalami masa tersebut. Dan yang keempat, usia 9 sampai 12 tahun. Ibu-ibu itu bisa mencoba mulai berbicara dengan anak terkait perubahan yang mereka lalui. Selain itu, ibu juga bisa mengajarkan mereka betapa berharganya diri dan tubuh mereka. Yang kelima, usia 13 sampai 18. Di tahap ini, anak mulai tertarik dengan lawan jenis. Maka dari itu, ibu itu dengan pasangan ibu-ibu masing-masing bisa membahas masalah cinta, keintiman, dan cara mengatur batas dalam hubungan mereka dengan lawan jenis. Yang selanjutnya, menurut Simon, tahapan perkembangan psikoseksual yang dilalui anak terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu fase pragential. Pada masa ini, dalam fase ini, anak itu berusia 0 sampai 2 tahun dan masa anal 2 sampai 4 tahun. Yang kedua, fase palus. Saat anak sudah menyadari perbedaan seks di antara teman-teman yang berbeda jenis kelamin, anak itu mulai suka membandingkan alat kelamin miliknya dengan teman yang lainnya. Yang ketiga, fase laten. Fase laten ini berlangsung pada usia 6 sampai 10 tahun. Di usia ini, minat seksual anak itu berkembang menjadi berbagai bentuk sublimasi dari kemampuan psikis anak.
Fase ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian awal dan bagian akhir. Di bagian awal, anak itu tidak lagi memperhatikan sensasi yang dirasakan alat kelaminnya, sedangkan di bagian akhir anak mulai merasakan kembali. Ini dikarenakan anak mulai beranjak mengenal dorongan seksual dan ketertarikan pada lawan jenis. Yang terakhir, tahap genital dimulai dari usia sekitar 12 atau 13 tahun, di mana anak sudah memasuki usia remaja. Pada masa ini ditandai matangnya organ reproduksi anak dan anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Selanjutnya, cara menjawab pertanyaan anak tentang seks. Yang pertama, merespon dengan bertanya kembali kepada anak. Seumpama anak itu bertanya kepada ibu-ibu sekalian ya, bagaimana saya bisa lahir? Ibu itu harus merespon dan bertanya kembali kepada anak. Contohnya seperti ini, kenapa kamu bertanya memberi pertanyaan seperti itu? Begitu. Yang kedua, menjawab dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketika anak bertanya tentang reproduksi, ibu itu harus memakai bahasa yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami anak. Seumpama bertanya tentang kemaluan laki-laki, kita itu tidak boleh menggunakan bahasa istilah seperti ini pensil, bukan seperti itu. Seharusnya ibu itu harus menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, bersikap jujur dan terbuka. Ibu itu harus menjawab pertanyaan seks kepada anak dengan bersikap jujur dan terbuka. Yang keempat, memanfaatkan buku dan media visual lainnya. Ibu itu bisa mengakses seperti buku tentang seks atau media visual lainnya untuk memberi pendidikan yang tepat pada anak. Yang ketiga, langkah yang harus dipersiapkan orang tua agar anak menerima pendidikan seks sejak usia dini. Yang pertama, ibu itu harus mencari tahu tentang banyak tentang sex education agar saat memberitahu pada anak bisa memberitahu dengan baik. Yang kedua, menjawab pertanyaan anak dengan jujur dan terbuka. Yang ketiga, memberitahu anaknya area yang tidak boleh disentuh. Area yang tidak boleh disentuh itu ada 4, ibu-ibu. Yang pertama ada mulut, terus dada, terus kemaluan, dan terakhir itu pantat. Yang keempat itu menjadi sumber informasi yang pertama dan terpercaya untuk anak. Kita itu harus menjadi sumber informasi pertama agar anak itu saat bertanya tentang seks tidak menemukan jawaban yang menyimpang gitu. Nanti kan anak akan bisa bertanya kepada temannya, kepada siapa saja. Tentunya itu kita sebagai informasi yang pertama, kita itu harus memberitahu pendidikan seks itu dengan baik dan benar lah, seperti itu. Yang terakhir, menjelaskan seks dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Ibu itu bisa menjelaskan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Seumpama ibu itu dari Madura, ibu bisa memberitahu anak dengan bahasa menggunakan. Manfaat memberi pendidikan seks pada anak. Yang manfaatnya itu ada 5, ibu-ibu. Yang pertama, terhindar dari pelecehan seksual. Yang kedua, anak dapat melindungi dirinya dari kayak seperti ada orang asing seperti itu. Anak itu bisa menghindari orang asing saat diajak orang asing, ayo deh ikut, seperti itu kan tidak kenal. Jadinya anak itu bisa melindungi dirinya. Yang ketiga, mengenal anggota tubuhnya, mana yang seperti mengenal daerah-daerah yang tidak boleh disentuh orang lain. Yang keempat, anak lebih terbuka pada orang tuanya. Anak itu bisa terbuka seperti bertanya tentang seks itu kepada orang tua. Itu bisa anak itu bisa lebih terbuka pada orang tua. Yang kelima, terhindar dari pergaulan bebas. Seperti itu, ibu-ibu. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, jika tidak ada, semoga penyuluhan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang terakhir adalah penutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari kita tutup acara ini. Alhamdulillah.
Sekian acara pada siang ini atas partisipasi ibu-ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Saya selaku pembawa acara dan pemateri juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.